warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan B3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Rahmani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan nomor peserta 7764 32009138. Saya adalah guru Al-Quran Hadis MI Jamiatul Wasliyah Sakala Gundalam, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian PPG tahun 2025. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan yang akan saya laksanakan lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Lalu kita berdoa dulu ya. Untuk memimpin doa, ya kami persilakan kepada siswa untuk memimpin doanya. Yuk, mari sama-sama berdoa mulai. Pada siswa semuanya yang sudah berdoa, mudah-mudahan apa yang kalian panjatkan, apa yang kalian baca dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bapak mau mengabsen dulu ya. Jumri Haryanto hadir. Azkiyar Rahman hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kalian semuanya berdiri ya, berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Marilah kita memulai pelajaran hari ini dengan membawa materi pembelajaran, yakni mengambil surah Al-Fatihah. Kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita mengingat kembali tentang pelajaran yang sudah lewat. Kemarin kita sama-sama belajar tentang surah Al-Maun. Nah, kemarin pada yang telah lewat kita belajar tentang surah
tentang surah Al-Fatihah. B. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menghafal dan memahami arti serta isi kandungan surah Al-Fatihah. Yang kedua, peserta didik mampu mengkomunikasikan isi kandungan surah Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam konteks sosial. Jadi surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama di dalam Al-Quran, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi surah Al-Fatihah itu termasuk surah Makkiyah. Artinya surah Makkiyah itu surah yang diturunkan di kota Mekah. Jadi surah Al-Fatihah itu terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Jadi surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Jadi dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa yang tahu apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah Tuhan pencipta semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Itu arti dari surah Fatihah. Nah, sekarang kita di sini menyimak dari video surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang di sini kita sudah menyimak video tentang surah Al-Fatihah. Apakah kalian tadi sudah melihat semuanya? Jadi tadi Bapak sudah menampilkan video tentang surah Al-Fatihah. Di sini Bapak menyuruh kepada kalian siapa yang bisa membacakan surah Al-Fatihah dengan lancar dan fasih. Yuk, dipersilakan kepada siswi Husna agar bisa membacakan. Bisa. Yeay, teman.
kita sudah menyimak tadi, teman kalian sudah membacakan surah Al-Fatihah dengan baik. Kita ucapkan terima kasih kepada teman kalian yang membacakan surah Al-Fatihah tadi dengan bagus. Nah, sekarang di sini Bapak melanjutkan dari pelajaran selanjutnya. Peserta didik dapat melafalkan surah Al-Fatihah dan peserta didik dapat mengartikan surah Al-Fatihah. Nah, di sini penjelasan. Jadi surah Al-Fatihah tadi adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Tergolong surah Makkiyah. Terdiri dari 7 ayat. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Jadi arti dari Al-Fatihah adalah pembukaan, surah pembukaan. Jadi maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maksudnya di sini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik segala sesuatu yang ada di alam. Nah, jadi alhamdulillah lah segala bentuk pengakuan bahwa segala kebaikan dan kebahagiaan itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kandungannya mengajarkan kepada kita agar selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada umatnya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, itu dari pengertian dari Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim artinya Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih kepada hambanya yang beriman ataupun yang tidak beriman, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki. Semuanya dikasih rezeki. Misalnya yang beriman atau yang tidak beriman, semuanya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama Allah yang menunjukkan sifatnya yang penuh kasih sayang terhadap semua ciptaannya adalah Ar-Rahman. Nah, jadi kandungannya itu menunjukkan bahwa kasih sayang Allah bersifat universal atau mencakup semua makhluknya tanpa terkecuali. Nah, terusnya yang keempat Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah maksudnya di sini artinya adalah Allah itu Maha penyayang kepada hambanya atau kepada makhluknya. Di antaranya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salah satu nama Allah yang menggambarkan sifat kasih sayangnya kepada hambanya yang beriman ialah sifat Ar-Rahim. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada orang yang beriman, yang taat, yang selalu menjalankan perintah Tuhan. Nah, nanti orang yang beriman itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga.
artinya menunjukkan bahwa Allah itu adalah satu-satunya penguasa yang memiliki kekuasaan yang penuh atas hari kiamat. Siapa yang tahu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari akhir daripada kehidupan manusia. Nah, setelah hari kiamat terjadi, maka manusia yang hidup dalam dunia ini semuanya akan mati. Nah, setelah meninggal masuk ke dalam kubur. Nah, nanti di dalam kubur itu disebut dengan hari berbangkit. Nah, setelah dibangkitkan manusia dari kubur, lalu menuju ke alam akhirat yang disebut dengan alam mahsyar. Nah, di alam mahsyar itu adalah alam perhitungan amal baik dan buruk manusia. Nanti siapa yang amalnya baik, siapa amalnya jahat akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang amalnya baik, nah itu dimasukkan Allah ke dalam surga. Bagi yang amalnya jahat, itu akan menerima azab dulu di neraka. Baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Itu bagi orang yang beriman, yang masih ada dosanya. Nah, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, orang tersebut selama-lamanya kekal di dalam api neraka. Terusnya di sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita meminta tolong. Jadi arti dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah dan kepadanya kami minta tolong. Jadi kita sebagai hamba, artinya orang yang sebagai manusia, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang ada di dalam dunia ini, ya termasuk manusia, kita menyembah kepada Allah dan meminta segala sesuatu pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita mau cerdas belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kita melalui belajar. Nah, semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, ihdinas siratal mustaqim artinya tunjuki kami ke jalan yang lurus. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita hidup dalam dunia ini selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Artinya jalan yang tidak bengkok. Kalau bengkok jalannya otomatis kan salah jalan. Nah, jadi kita minta tunjukkan kepada Allah jalan yang lurus. Insya Allah kita, kalau Allah memberikan petunjuk kepada kita, apapun yang kita kerjakan akan membawa kepada kebaikan. Nah, jadi kita seyogianya harus minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah jalannya tidak sesat. Minta diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian surah yang
Selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya jalan orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka dan bukan tergolong orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Nah, jadi kita mengacu kepada jalan hidup yang harus kita ikuti. Contohnya seperti jalannya para nabi, orang soleh, dan mereka yang telah mendapatkan nikmat daripada Allah. Nah, jadi supaya kita tidak minta beri jalan yang Engkau beri nikmat atas mereka. Mereka siapa? Para nabi, seperti nabi dan orang-orang soleh dan solehah yang mendapat nikmat atau ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai. Kalau jalan yang dimurkai otomatis kan jalan yang tidak baik, Allah marah. Nah, bukan jalan mereka yang sesat. Nah, artinya jalan yang salah. Maksudnya di sini kita sebagai manusia atau orang yang beriman, kita harus menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Maksudnya di sini adalah dari surah Fatihah tadi adalah itu termasuk doa agar umat Islam dijauhkan dari jalan yang salah, baik jalan yang dimurkai oleh Allah, jalan orang yang menyimpang, maupun jalan yang sesat. Nah, yakni orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kandungannya di sini memohon agar umat Islam terhindar dari kesalahan dan kesesatan yang dapat menyebabkan kerugian di dunia dan akhirat. Nah, jadi di sini Bapak akan memberikan pertanyaan dulu lah. Tadi sudah kita menyimak dari pemaparan daripada Bapak, penjelasan dari Bapak. Nah, sekarang di sini ada pertanyaannya lah. Nanti di sini ada pertanyaan, apa arti dan makna yang dapat diambil dari surah Al-Fatihah? Ayo, apa arti dari surah Al-Fatihah? Arti dari Al-Fatihah. Arti Al-Fatihah adalah, ayo, kalimat pembuka. Nah, jadi arti dan maknanya dapat diambil dari surah Fatihah ialah surah Fatihah itu bermakna pengakuan keagungan Allah sebagai Tuhan semesta alam dan segala rahmat dan kepemimpinannya, serta pengakuan hamba atas ketergantungan kepadanya. Nah, terus bagaimana kita bisa mengamalkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari? Ayo. Bagaimana kita mengamalkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Ayo. Bagaimana kita mengamalkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari? Adalah dengan
memulai setiap aktivitas sehari-hari dengan mengucapkan kalimat Bismillah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, jadi kita dan meyakini sifat kasih sayangnya Allah tadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam setiap tindakan. Terus yang ketiga, mengapa surah Al-Fatihah itu sangat penting dalam ibadah kita? Ayo. Mengapa surah Al-Fatihah sangat penting dalam ibadah kita? Ayo. Mengapa surah Al-Fatihah itu sangat penting dalam ibadah kita? Apa? Mengapa surah Al-Fatihah sangat penting dalam ibadah kita? Karena merupakan rukun sholat yang wajib dibaca. Nah, yang wajib dibaca di dalam sholat. Makanya bacaan apa itu sangat penting bagi kita karena termasuk bacaan sholat. Nah, setiap kali kita sembahyang. Jadi kita sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, sekarang di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, jadi ini nanti, ini Bapak akan membagikan dulu. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan diskusi kelompok, yakni membahas tentang surah Al-Fatihah tadi. Di sini Bapak berikan permasalahan tentang surah Al-Fatihah, yakni kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan tentang surah Al-Fatihah. Dari kelompok 1 atau A. Kita maju ke depan. Sebelah.
Selanjutnya Pak Sadidik menarik kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama, yaitu surah Al-Fatihah yang kita pelajari merupakan surah yang pertama dan pembuka Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat dan merupakan dari inti daripada kitab suci Al-Quran. Surah ini mengajarkan tentang keesaan Allah, sifat rahmat Allah, pentingnya ibadah hanya kepada Allah, permohonan petunjuk dan jalan yang benar, serta wajib dibaca dalam sholat, menjadikan dasar untuk setiap doa dan ibadah umat Islam. Nah, sekarang kita sudah lakukan diskusi. Di sini ada pertanyaan, apakah kalian ketahui tentang surah Al-Fatihah tadi? Apa yang kalian ketahui tentang surah Al-Fatihah tadi? Surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama. Ayo, apa? Ya, kalimat pembuka dalam Al-Quran, bukan termasuk kalimat inti daripada Al-Quran. Mengapa surah Al-Fatihah itu sangat penting bagi kehidupan kita? Karena surah Al-Fatihah itu adalah termasuk bacaan sholat. Nah, jadi hari ini dengan pembelajaran hari ini mudah-mudahan kalian semuanya bisa menarik kesimpulan dari pelajaran hari ini. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat diturunkan kota Mekah, yaitu menjadi kita kamu semua untuk beramal ibadah hanya bertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berhubung nih waktunya sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal